Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa walah ma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelas 2D ya. Iya, Pak. Semester 2 kelas 2D. Tadi saya mencari grupnya agak susah ya, sampai sekitar 10 menit baru ketemu. Sehingga perkuliahan kita seharusnya jam 19.00, jadi jam 19:10. Nah, kemudian ini saya sudah setting ya secara otomatis, jadi teman-teman tinggal klik link ini, nanti secara otomatis juga bisa bergabung. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dr. Edi MPDI. Pada saat ini kita sama-sama belajar pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan Islam. Oleh karena itu saya berharap teman-teman semua di sini ya bisa menginfokan terkait link perkuliahan kita ke rekan-rekan yang lain. Walaupun mungkin nanti saya akan menyampaikan rekamannya, tapi mungkin nanti silahkan diinfokan ke teman-teman yang lain. Kita bergabung melalui Google Meet ya. Google Meet yang tadi linknya sudah saya berikan di grup. Oleh karena itu teman-teman semua diharapkan untuk bisa mengikuti perkuliahan ini. Kelas ini 2D berapa jumlahnya totalnya? Ada berapa? 20 lebih. 20 ya? Ada 20 berapa? Kurang lebih 25. Tapi biasanya yang aktif cuma 20 atau 20-an lah, Pak. 20 ya? Oke, 20 berarti di sini baru sekitar 5 orang. Berarti tinggal 15 lagi ya yang mau bergabung. Silahkan nanti untuk bergabung. Kemudian mata kuliah kita ini pengantar pendidikan Islam. Semuanya nanti bisa dilihat di e-kampus ya. Bisa kita lihat di e-kampus. Saya akan memperlihatkan dulu e-kampus. Nah, ini e-kampus kita ya. Ada mata kuliah kita yaitu pengantar ilmu pendidikan Islam 3 SKS, kemudian kelasnya kelas 2D ya, kelas 2D. Nah, pembelajarannya tertulis secara offline dan online. Tapi pada hari ini kita berkuliah secara online. Nah, kemudian teman-teman semua juga jangan lupa untuk mengklik kehadiran ya. Nah, kehadiran ini atau presensi ini punya nilai yang tinggi, yang besar. Jadi kehadiran penting ya. Saya sudah setting kehadiran ini di semua lokasi. Artinya teman-teman semua nanti bisa mengisi kehadiran dimanapun ada. Nah, kemudian kalau nanti pada akhirnya pada selesai perkuliahan tidak mengisi kehadiran, maka saya akan klik tidak ada alasan, artinya sama dengan tidak hadir ya. Jadi kalau tidak ada alasan itu sama dengan tidak hadir. Jadi kalau begitu sudah hadir, tolong mengisi kehadiran ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sudah masuk di kelas, sudah aktif tapi tidak mengklik kehadiran ya. Nah, kemudian sebelum jauh kita mendalami ya
terkait dengan mata kuliah ini. Pembahasan kita tentang, yang pertama kita akan membahas tentang RPS atau rencana pembelajaran semester. Nah, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, nama saya Edi ya. Kemudian di Surajul Palah, saya sejak tahun 2007, ya, sekitar sejak tahun 2007. Kemudian dari 2010 saya jadi wakil ketua 1 bidang akademik ya, dan alhamdulillah sekarang sudah ada grafik peningkatan baik dari mahasiswa maupun dosen. Nah, kemudian termasuk juga teman-teman yang sekarang di kelas 2D ini ya, yang ini sebagian besar di daerah Sukajaya bukan? Iya, Bapak. Oh, Sukajaya, sebagian besar di daerah Sukajaya ya. Kemudian berarti kalau kemarin pernah ketemu di Sukajaya itu, ada nggak yang di sini kelasnya? Ada, Pak. Oh, ada ya. Ini ada Ada. IS. Iya, Pak. Oh iya. Ya, jadi kita kemarin sudah ketemu ya, sudah kopdar, kopi darat di Sukajaya. Alhamdulillah ya, nuansa alamnya cukup bagus. Tinggal semangat ya teman-teman semua ini kuat ya. Jadi jangan sampai memiliki alasan ya karena jauh dan segala macamnya, semangatnya redup ya. Jadi semangatnya harus tinggi. Nah, kemudian pendidikan saya sendiri, saya pendidikannya ya SD, SMP, SMA ya. Tapi saya sebagian besar adalah madrasah. Sebagian besar pendidikan saya ada di madrasah, mulai dari madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, negeri, madrasah aliyah negeri, kemudian masuk ke IKIP Jakarta ya, pernah kuliah di IKIP Jakarta, kalau sekarang tuh UNJ, pernah 4 semester, tapi saya 4 semester itu pindah ke UIN Jakarta. Jadi saya dari UIN Jakarta pada program studi jurusannya Akidah Filsafat, program studinya Pemikiran Politik Islam. Jadi S1 saya adalah sarjana sosial, S2 dan S3 saya linear terkait dengan pendidikan. Nah, kemudian karena saya dulu nggak menduga, saya sudah jadi guru ya, tapi nggak menduga bakal jadi guru lagi. Pernah jadi kepala sekolah juga di sekolah STT ya, sekolah swasta di Bogor, di Cibinong. Nah, kemudian S2, S3 saya tentang pendidikan. Maka kemudian kalau dilihat dari kepakaran, maka kemarin saya baru menerima SK ya terkait dengan rektor kepala. Jadi kepakarannya adalah dalam bidang pendidikan Islam multikultural. Nah, itulah terkait dengan saya. Nah, sekarang saya juga ingin perkenalkan nih, mengenal ya teman-teman semua. Di sini ada Tita Udayanti, ada Tita Udayanti? Iya, Pak. Kalau perkuliahan kita keberatan nggak kalau kita on cam? Jadi kameranya itu dibuka biar terlihat ininya muncul dan adanya gitu. Ya, kalau gini kan kita nggak lihat, nggak tahu. Ada Tita Udayanti, di mana tinggalnya? Di Cileksa, Pak. Cileksa. Nah, di mana ininya sekolahnya sebelumnya? Di SMA Sukajaya, Pak. SMA negeri ya? Ya, SMA Negeri Sukajaya. Kelas jauh Cileksa. Oh, ada kelas jauh juga ya SMA negeri ya? Ya, dulu ada kelas jauh Cileksa, cuma berapa angkatan ya? Cuma 3 atau berapa gitu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Pernah di pondok pesantren? Belum, Pak. Belum pernah ya? Oke, nggak apa-apa. Kemudian ada lagi Siva, makasih ya Tita ya. Ada Siva Naulia, ada Siva Naulia? Hadir, Pak. Ya, Siva Naulia, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Di mana tinggalnya? Di Sukajaya, Pak. Di Cikemang. Sukajaya. Oh, dekat Posmil itu ya? Bukan? Enggak, sebelumnya. Sidoger, Pak. Pos, ya bukan daerah situ dah ya. Terbayang Ya. sama saya sudah daerah situ. Kemudian sebelumnya gimana? Sekolahnya di mana?
Di Madrasah Alia Negeri 2 Bogor, Pak. Man 2. Iya, Man kabupaten. 2 Bogor itu kabupaten ya? Iya, yang di Leuwi Sadeng, Oh, Cibanteng. ya Leuwi Sadeng ya. Man 1 itu Cibinong ya. Iya, betul. 2 Leuwi Sadeng. Kalau Man 3 di mana? Man 3 Tenjo kayaknya, Pak. Oh, ya. Karena saya juga Man juga dulu. Pernah di Man, Man Cibinong. Sekarang kalau dulu namanya Man Cibinong, sekarang jadi Man Bogor 1. Iya, Pak. Ya, jadi sama-sama Man ini. Oke, Iya. makasih Siva ya, makasih. Sama-sama. Kasih Ada juga. lagi Wis Sumaratus Solihat. Gimana Wis, sehat? Ya, dibuka mungkin mikrofonnya, Wis. Alhamdulillah sehat Bapak. Gimana sebelumnya sekolahnya? Di SMK Insan Madani, Kiara Pandak. Kiara Pandang masih daerah daerah Cipat. Sukajaya ya? Iya Pak. Oh ya, Sukajaya. Pernah ada di tempat lain sekolahnya? Nah, di pondok pesantren atau di mana? Pernah Bapak. Pernah ya, sampai lulus selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jadi kita bisa sama-sama nanti belajar dengan santri ya. Is namanya. Kemudian selanjutnya, makasih Is ya, Siti Ulfa. Siti Ulfa dari mana Siti Ulfa? Ya Pak, dari Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, Pak. Di Gudeg, Sukajaya juga ya? Ya, dekat. Oh, dekat Sukajaya. Sebelumnya di mana sekolahnya? Sekolahnya di SMA Negeri 1 Cigudeg, Pak. Oh, 1 Cigudeg. Iya. Jadi dekat ya dari daerah situ ya? Jauh enggak? Iya. Kenapa, Pak? Jauh enggak dari Sukajaya itu jauh? Enggak, soalnya di pertengahan gitu, Pak, rumahnya. Oh, pertengahan. Oke Iya. ya. Makasih. Semua di pondok pesantren? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Ya, oke, Iya. nggak apa-apa. Makasih ya. Kemudian Iya, ini Bapak. ada Sahrul Ramadan. Di mana Sahrul Ramadan? Ada? Ada Pak, Gimana kabarnya? Sehat? alhamdulillah Pak. Kemarin kita pernah ketemu ya? Enggak? Belum Pak. Oh, belum pernah. Berarti kemarin nggak datang ya? Gimana? Ya, di mana Alhamdulillah Pak sekolahnya? sekarang sehat Pak. Sebelumnya di mana sekolahnya? Di pondok pesantren Pak, Pesantren apa tuh namanya? Alminad Alminad Al Islami di Caringin. Oh, Caringin. Ya. Jadi basicnya pondok pesantren dan di Madrasah Aliyah ya? Iya, Oke, ya. Makasih, selamat bergabung ya. Sahrul Ramadan. Kemudian ada Iya, Pak. Sumirah. Ini Sumirah, kabar Sumirah? Alhamdulillah baik Bapak. Sehat ya. Ini di mana lokasinya? Di Kiara Sari, di Kampung Cipendei. Masih dekat di Sukajaya juga? Iya, tetanggaan sama Desa Sukajaya. Tetanggaan ya. Kemudian sekolah sebelumnya di mana sekolahnya? Di SMA Al-Ghifari di sini Bapak di Cipendei. Oh, ada Ada. Al-Ghifari ya. SMA apa SMK? SMA SMA ya. Oke, pernah di pondok pesantren? belum pernah. Belum pernah ya. Nah, oke, nanti nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya. Baik. Kemudian makasih Sumirah. Di sini ada Wanti Apriantini. Ada Wanti Apriantini. Hadir Pak, Gimana kabarnya? Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di mana sebelumnya sekolahnya? Di SMA Sukajaya. SMA Sukajaya ya. Di daerah Sukajaya juga, Wanti? Kenapa? Di daerah Sukajaya juga tinggalnya? Di Cileksa. Cileksa ya. Oke. Pernah belajar di mana sebelumnya? Sebelumnya Di SMA atau Madrasah Aliyah atau pondok pesantren? cuma di SMA, pesantren cuma sebentar. Ya, sebentar ya. Iya. Wah, itu adalah pengalaman ya. Kemudian ada yang belum disebut ya. Ini ada Supriyadi. Hadir Pak. Gimana kabar Supriyadi? Baik Pak. Tinggal di mana? Saya daerah Ciparengpeng, masih Sukajaya kecamatannya.
Oh, cuma Cukaya Jaya. Kalau dari lokasi kampus itu jauh nggak? Jauh lumayan. Oh, jauh lumayan ya. Tapi masih lebih jauh ke Cibinong ya dari sana. Oh, kalau di Cibinong jauh banget, Pak. Oke. Supriyadi sebelumnya sekolahnya di mana? Nah, di Madrasah Aliyah Pendidikan Umat Islam Sadeng, PUI ya. PUI. PUI Sadeng. Oke. Dekat dari itu ya Pondok Pesantren Al Hidayah. Ya, dekat dari situ. Oh ya, oke. Kasih ya dari basicnya pondok pesantren. Oke, mungkin mohon maaf kalau ada rekan-rekan yang belum disebut. Nah, selebihnya coba kita lihat dulu. Saya akan membagikan layar terkait dengan kelas kita, ya. Nah, kelas kita. Nah, ini kelas kita, ya. Ini kelas kita. Nanti teman-teman semua silahkan mengklik hadir yang sudah hadir. Kalau yang belum hadir, ya mungkin tidak bisa mengklik ya. Nah, di sini sudah ada Siti Ulfa ya, kemudian Eis sudah mengklik kehadiran. Kemudian ada lagi Imron, ada Imron ya, sudah mengklik kehadiran. Kemudian ada lagi Sumirah dan seterusnya. Nanti teman-teman semua kalau setelah perkuliahan tidak mengklik kehadiran, maka akan saya klik tidak ada alasan. Nah, gitu ya, karena memang berakhir presensi ini setelah perkuliahan. Nah, kemudian saya sudah mengupload di kelas itu terkait dengan materi, ya. Terkait dengan materi yang pernah saya upload di sini, bisa dilihat, ya. Ada materi tentang RPS, Rencana Pembelajaran Semester, Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah pengantar ilmu pendidikan Islam. Nah, ini bisa saya buka ya, RPS pengantar ilmu pendidikan Islam. Jadi layar saya bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Iya, Pak. Jadi saya mencoba atau kita bersama-sama saya merancang rencana pembelajaran semester berbasis OB ya, basis luaran, dan menggabungkan antara visi dan tujuan dari proses pembelajaran. Nah, ini terkait dengan visi kita, lembaga kita itu visinya ini. Visinya adalah menjadikan STI Sekolah Bogor sebagai perguruan tinggi yang islami, dinamis, moderat, dan dengan targetnya pada tahun 2045. Ya. Jadi islami itu artinya didasarkan atas etika-etika Islami, didasarkan atas hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua adalah dinamis. Dinamis ini bisa bermakna terus bergerak menuju perbaikan, menuju kebaikan. Itu namanya dinamis. Sebentar, ini agak ada gangguan ya. Ya, dinamis itu bergerak. Jadi seorang muslim itu wajib untuk bergerak. Artinya melakukan sebuah perbaikan berkelanjutan. Jadi perbaikannya berkelanjutan. Apa arti dinamis? Yang menyesuaikan dengan konteks zaman. Dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang ketiga ada moderat. Moderat paling tidak itu sejalan dengan konsep yang diusung dari Kementerian Agama untuk mengimplementasikan nilai-nilai moderat atau dikenal dengan moderasi beragama. Islam yang moderat, Islam yang wasatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat, menjadi keberkahan untuk semua, ya. Jadi Islam yang rahmatan lil alamin. Itu moderat. Nah, kemudian ada deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini membahas konsep dasar, ruang lingkup, tujuan, landasan, serta problematika dan tantangan pendidikan Islam kontemporer. Mahasiswa akan diajak memahami esensi atau hal-hal yang sangat mendasar terkait dengan pendidikan Islam.
di mana dijadikan sebagai sebuah sistem yang utuh dan dinamis serta relevansi dengan konteks keindonesiaan yang moderat. Keindonesiaan yang moderat. Jadi seorang warga negara Indonesia yang memiliki pandangan keislaman yang wasatiyah, yang rahmatan lil alamin, yang antisipatoris, jauh ke depan. Nah, kemudian ini ada capaian pembelajarannya, kemudian ada capaian pembelajaran pengetahuan, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus, ada mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, ya. Ini bisa dipelajari nanti ya, terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini ada materi-materi pembelajaran, ya. Materi pelajaran ini ada konsep dasar pendidikan Islam, ya, ada pengertian, tujuan, fungsi, ruang lingkup. Ada landasan filosofis pendidikan Islam, ada Al-Quran hadis, ada pemikiran tokoh, landasan historis pendidikan Islam, ada periode klasik, pertengahan, dan modern. Nanti bisa dilihat dalam tema-tema perkuliahan yang nanti akan saya sampaikan. Nah, ini ada metode pembelajaran kita ya, ada interaktif, diskusi kelompok, presentasi mahasiswa. Ini ya ada presentasi kita interaktif ya, artinya tidak hanya ceramah, tapi juga bisa bertanya, saling melengkapi satu sama lain. Kemudian juga ada diskusi, ya, kita diskusi kelompok, walaupun proses belajar secara online, tapi kita mantapkan untuk diskusi. Kemudian bisa juga studi kasus, kemudian presentasi mahasiswa. Ya, jadi ini nanti penting, setiap mahasiswa nanti mempresentasikan terkait dengan tema yang diberikan, ya. Mahasiswa nanti mempresentasikan terkait dengan tema-tema yang diberikan. Nah, kemudian yang kelima ada pembelajaran berbasis proyek based learning. Nah, nanti ini akan saya sampaikan kemudian. Nah, kemudian yang keenam analisis jurnal artikel, bisa juga mahasiswa ini mencari tema-tema perkuliahan melalui analisis yang terkait dengan judul perkuliahan yang sudah kita sampaikan. Kemudian ada juga tanya jawab dan refleksi. Nah, kemudian ini media pembelajaran kita bisa menggunakan PowerPoint, video edukasi, ada jurnal dan artikel ilmiah, ada buku referensi, platform e-learning ya. Platform e-learning ini kita bisa pakai yang e-kampus itu. Kemudian juga whiteboard atau papan tulis ya, kita lebih cenderung menggunakan platform e-learning ya, seperti ini. Nah, kemudian ini ya, ini presentasi kehadiran. Nah, makanya saya sekarang kehadiran itu kisaran antara 35% lah ya. Tugas mandiri atau kelompok ini kisarannya 20 ya, 20. UTS ini ada 25 ya, mungkin nanti lebih jumlahnya. UAS ujian akhir semester itu bisa 30. Berapa jumlahnya nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 105 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 110. Nah, 110 ini kita bisa kurangi. Ini 35, ini bisa kita kurangi 5 ya. Ini bisa 20%. Ya, berarti berapa kalau 20%? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 105. Nah, yang mana yang kita kurangi? Ini 25. Ya, jadi UAS. Nah, jadi presentasi nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Nah, jadi kehadiran saudara ini kenapa tinggi nilainya? Karena kehadiran ini cukup memiliki kontribusi yang besar. Sangat terkait kehadiran ini dengan kesiapan ya, kesiapan teman-teman dalam proses pembelajaran. Jadi kehadiran ini tinggi nilainya. Nah, kemudian ini adalah rencana perkuliahan kita. Sekarang kita masuk pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama ini membahas tentang RPS.
atau rencana pembelajaran kita. Nah, kemudian di sini ada pertemuan kedua dan ketiga. Pertemuan kedua dan ketiga ini membahas tentang konsep dasar pendidikan Islam, pengertian, tujuan, fungsi, ruang lingkup. Di sini ada kode ya, 2 dan 3. Nah, artinya pada pertemuan kedua dan ketiga ini pertemuan dan kedua dan ketiga ini nanti membahas tentang ini ya, konsep dasar pendidikan Islam. Berarti pertemuan kedua itu ada yang presentasi, kemudian pertemuan ketiga juga ada yang presentasi. Pertemuan kedua bisa membahas tentang konsep pendidikan Islam, tentang pengertian dan tujuan. Nah, ini misalkan pertemuan pertama konsep pendidikan Islam, pendidikan, pengertian dan tujuan. Nah, nanti pertemuan ketiga tentang masih sama konsep pendidikan Islam, tapi membahas tentang fungsi dan ruang lingkup pendidikan Islam. Nah, kemudian ada juga di sini pertemuan keempat dan kelima. Pertemuan keempat dan kelima, apa artinya? Berarti pertemuan keempat membahas tentang landasan filosofis dan historis pendidikan Islam. Maka yang pertemuan keempat membahas tentang landasan filosofis pendidikan Islam. Nah, pertemuan yang kelima membahas tentang historis pendidikan Islam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pertemuan ke-6, ke-7 ya. Pertemuan ke-6, 7 membahas tentang pendidik, peserta didik dan kurikulum pendidikan Islam. Maka kelompok yang pertemuan ke-6 membahas pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam ya. Maka pertemuan ke-7 membahas tentang kurikulum dan pendidikan dalam perspektif Islam. Nanti akan kita diskusikan siapa kelompok apa, karena model kita ada diskusi. Nah, kemudian ke-8 nanti adalah UTS. Nah, untuk UTS ini ya saya tidak memberikan dalam bentuk soal, tapi saudara nanti ketika UTS ini membuat sebuah proposal. Proposal apa? Proposal terkait dengan inovasi atau hal-hal yang terkait dengan pendidikan Islam. Ya, misalkan saudara pendidikan Islam itu subjeknya cukup banyak atau objeknya cukup banyak ya. Mulai dari madrasah. Madrasah itu ada diniyah, ada TPA, ada TPQ, ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Demikian juga dalam non formalnya ada majelis taklim, ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian kaum bapak-bapak dan lainnya. Ada pengajian syahriyahan bulanan, ada mingguan dan seterusnya, itu cukup banyak. Nah, karena saudara mencermati itu ya, mencermati itu karena itu bagian dari pendidikan Islam ya, bagian pendidikan Islam. Kemudian apa pendapat Anda, maka di proposal ini nanti saudara buat sistematikanya, nanti akan saya jelaskan di bawah ya. Saudara buat, maka kemudian UTS ini hanya mengupload proposal ya. Tapi nanti UAS-nya adalah jawaban proposalnya. Jadi saudara membuat pertanyaan, saudara menjawab sendiri. Nah, ke-9, 10, ini kita membahas tentang problematika pendidikan Islam. Maka pertemuan ke-9 membahas tentang problematika pendidikan Islam, problematika pendidikan Islam kontemporer, ya, pendidikan Islam kontemporer yang 10. Kemudian yang 9 ya, problematika pendidikan Islam kontemporer. Yang ke-9, yang ke-10-nya nanti problematika pendidikan Islam pada era globalisasi teknologi dan radikalisme. Kenapa? Karena memang ini juga berkembang paham-paham radikalisme dalam konteks saat ini. Ya, ya. Nah, kemudian pertemuan ke-11 dan 12. Pertemuan 11 dan 12 ini membahas tentang tantangan dan prospek pendidikan Islam di era digital. Nah, maka pertemuan 11 membahas tentang tantangan
pendidikan Islam di era digital, ya. Dan pertemuan yang kedua membahas prospek pendidikan Islam di era digital. Jadi bagaimana melihat tantangan itu sebagai peluang. Di tantangan pendidikan Islam di era digital, yang 11-nya, yang 12-nya prospek pendidikan Islam di era digital. Nah, kemudian ke-13 dan ke-14 ya. Jadi kalau kita berlanjut pada pertemuan 13 dan 14 ini tentang integrasi visi ya, Suratul Falah. Nah, ini satu orang saja nanti ya. Integrasi visi kita sudah ada di atas, sebutkan Islami, dinamis, dan moderat. Nah, kemudian pertemuan ke-15 itu tentang presentasi proyek inovasi. Nah, ini ada penting ya. Berarti nanti presentasi proyek inovasi itu sangat terkait dengan hal-hal yang saudara lihat di lingkungan saudara. Di lingkungan saudara itu ada pendidikan Islam itu seperti apa, harusnya bagaimana menurut Anda. Nah, paling tidak menemukan sebuah jawaban teoritis, ya, jawaban teoritis atau jawaban sementara terhadap refleksi kegiatan pendidikan yang ada di lingkungan. Nah, itu ya. Kemudian yang ke-16 ini kita adalah ujian titik mangsa, saudara menyerahkan hasil itu. Nah, kemudian sekarang saya ingin pada teman-teman semua, karena memang jumlah kita di sini ada berapa ya totalnya ya? Sekarang ini yang bergabung itu ada 11. Nah, maka saya minta nanti disebutkan saja ya, sambil saya mengetik di sini nih, nanti akan saya update. Ya, apa namanya? Nah, ini ya. Sorry. Nah, saya akan mencoba, kalau yang ini kan sudah nih, ini hari ini kita bahas tentang pertemuan ini ya. Sudah kita bahas ini. Nah, kemudian berarti pertemuan ketiga dan ke-6. Kira-kira ada ketua kelasnya nggak di kelas ini? Ada nggak? Ada Pak, ada. Ya, ketua kelas tolong bantu saya untuk menyebutkan nama satu orang aja untuk diskusi dan presentasi pada pertemuan yang minggu depan ya. Kita kemungkinan entah minggu depan sudah libur atau belum, yang penting nanti kita bahas pertemuan kedua dan ketiga ya. Pertemuan kedua dan ketiga itu kira-kira sebutkan namanya 2 orang saja Pak Ketua. Ketua kelas. Siapa aja, Pak? Ya, siapa saja boleh. Ini ada 2 orang ya, karena pertemuan kedua dan ketiga ini membahas tentang konsep dasar pendidikan Islam, tentang konsep dasar pendidikan Islam tentang pengertian pendidikan Islam, yang kedua tujuan, fungsi, dan ruang lingkup pendidikan. Materinya nanti akan saya bagikan ya, jadi saudara hanya membuat file presentasi saja dan bisa memberikan tambahan dari yang lain. Materinya sebenarnya saya sudah dalam bentuk file Word ya, sudah ada di kampus, itu tinggal dilihat saja. Jadi saudara merangkum saja, kemudian membuat presentasi terkait materi tersebut. Nah, kira-kira siapa nih pertemuan kedua dan ketiga? Sebut aja, nggak apa-apa. Supriyadi, Imron. Supriyadi ya. Supriyadi. Ini 2 orang saja ya. Sama siapa? Imron ya. Oke, kemudian pertemuan kedua dan ketiga ini sudah ketemu ya. Supriyadi dan Imron. Kemudian pertemuan keempat dan kelima, siapa rencananya? Siapa? Nggak apa-apa disebut aja. Dari perempuan juga nggak apa-apa. Oke, Pak. Eis, boleh, Pak. Eis dengan siapa? Oh, Eis berarti Eis presentasi tentang landasan filosofis. Ya, nanti Eis membahas tentang landasan filosofis pendidikan Islam. Satu lagi siapa? Siapa aja kali ya, gak apa-apa, Pak. Ya, nggak mungkin saya tulis siapa saja di sini. Ya. Kira-kira sebutkannya namanya. Ya. Ulfah, Pak. Ulfah. Ya, nanti semuanya juga bisa bersuara. Ya, Ulfah ya. Nanti Eis membahas tentang landasan filosofis pendidikan Islam.
Ulfa membahas tentang landasan historis pendidikan Islam ya, pada pertemuan keempat dan kelima. Siapa lagi yang belum kebagian 6-7 nih? Ke-6 dan ke-7 membahas Dita. tentang siapa? Dita. 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 Satu lagi siapa? Wanti. Siapa? Terserah sok. Sebut aja, sebut. Dita, Pak. Bukan Dita. Dita. Siapa namanya? Dita. Siapa? Tita. Oh, Tita. T ya. Tenggo. Dengan siapa lagi? Dengan siapa? Wanti, Pak. Wanti. Nah, nanti Tita membahas tentang pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Kemudian Wanti membahas tentang kurikulum pendidikan Islam. Ya. Kemudian nanti kita ketemu UTS. Nah, UTS ini apa? Saudara buat proposal. Ya, membuat proposal terkait dengan inovasi, terkait dengan inovasi yang ada di saudara. Oke ya. Kemudian ada lagi yang 9-10 yang hadir sekarang aja, yang nggak hadir nggak usah dimasukkan dulu. Sumira. Nanti Sumira membahas tentang problematika pendidikan Islam kontemporer. Ya. Kemudian siapa lagi? Sifa Naulia. Sifa. Now. Gitu. Ya. Nah, dan tadi Sifa membahas tentang problematika pendidikan Islam era globalisasi teknologi dan radikalisme. Oke ya, nanti ya pertemuan ke-11 dan 12. Siapa? Sahrul. Dan siapa? Yang hadir sekarang udah habis. Udah habis, oke. Sampai Sahrul saja, nggak apa-apa. Nanti Sahrul membahas tentang tantangan dan prospek tantangan pendidikan Islam di era digital. Nanti siapa yang lainnya Mr. X ya, misalkan Mr. X nanti membahas tentang tantangan dan prospek tantangan pendidikan Islam di era digital. Kemudian nanti temannya lagi membahas tentang prospek pendidikan Islam di era digital. Nah ya, nanti sifatnya presentasi. Nah kemudian tadi saya sebutkan teman-teman semua, nanti mungkin ada selanjutnya ya di RPS ini. Nah UTS ini, kenapa saya masukkan proposal inovasi pendidikan Islam? Karena pendidikan Islam ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Nah saudara mungkin dari kecil, ya dari sejak anak-anak ya sudah belajar di RA ataupun di TK terkait dengan pendidikan Islam. Nah, saudara adalah pelaku ya dalam hal ini yang merasakan dampak dalam pendidikan Islam. Karena itu silakan saudara amati melalui sebuah proposal. Ini ada ininya tentang nanti kelompok akan saya share di kelas. Judulnya misalkan judul tentang apa? Proposal harus spesifik ya, jelas mencerminkan inti dari pengembangan sumber belajar, dan ini bukan pengembangan sumber belajar, mencerminkan inti dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Ya, dari pengantar ilmu pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi sederhana saja. Jadi kalau ininya nanti proposalnya susah ya saudara akan sulit juga. Yang sederhana aja yang ada dengan saudara, misalkan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis apa, atau misalkan pengembangan proses pembelajaran Iqra harusnya bagaimana. Ini ada pendahuluan, prolog saja, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ya. Rumusan masalahnya bagaimana, biasanya dirumuskan dengan kata tanya, bagaimana mengimplementasikan pembelajaran di TPA misalkan dan seterusnya. Kemudian tujuannya apa? Yang sederhana saja ya, tidak harus ngejelimet. Maksud saya dari sini saudara bisa belajar nanti bagaimana untuk membuat tulisan-tulisan yang memang berbasis pada riset, pada penelitian. Tetapi ini adalah langkah awal saja. Kemudian ada tujuan tinjauan teori ya, bisa buka di Google Scholar, bisa buka di Morarep, Morabes,
Garuda dan seterusnya ya terkait dengan tema yang saudara sampaikan. Nah, kemudian di sini ada boleh mencari ya penelitian terdahulu yang relevan. Misalnya saudara meneliti tentang apa? Tentang lembaga pendidikan, tentang kebijakan pemerintah. Ya, coba cari di sumber-sumber ada nggak yang pernah meneliti itu jadikan referensi. Ada kerangka berpikir, gambaran alur pemikiran saudara, mulai dari masalah hingga solusi. Kira-kira solusinya apa? Metodologi penelitian dan pengembangan. Nah, terus ya, ikuti seperti ini. Kemudian nanti kalau memang memerlukan, jadi saya nggak mengharuskan seperti ini banget gitu ya. Tapi sesuaikanlah dengan kondisi saudara. Jadi ingin menjawab apa? Yang penting dalam proposal itu ada sebuah problemnya, ada masalahnya. Nah, ini opsional saja, anggaran nggak mungkin lah ya, dicantumkan juga nggak apa-apa. Termasuk waktu juga tidak dicantumkan tidak apa-apa ya. Ini juga tidak dicantumkan tidak apa. Nah, daftar pustaka boleh. Jadi saudara punya proyek nih ya dalam beberapa waktu sampai UAS itu, terutama di bulan Ramadan kita banyak libur nih. Saudara mungkin banyak kegiatan-kegiatan keislaman. Di situ saudara bisa melihat, memikirkan bagaimana seharusnya pendidikan Islam itu menyesuaikan diri ya, pendidikan Islam menyesuaikan diri dengan proses pembelajaran kondisi saat ini. Ada daftar pustaka, ada lampiran opsional pilihan, kalau ada lampiran, kalau ada, kalau tidak ada nggak usah. Nah, kemudian ada UAS. UAS itu dari proses-proses saudara itu dibuat pendahuluan, ada latar belakang. Nih di sini rumusan masalah. Ada tujuan, ada manfaat penelitian. Manfaatnya apa? Nanti ini dikirim ya, kirim ke Google Form. Ada tinjauan teori, kajian pustaka, dan seterusnya. Ada jenis penelitian dan seterusnya. Jadi saudara ini nggak usah dipikirkan dulu susahnya, ya, tapi dipahami dulu. Yang penting saudara memiliki proposal. Saya tidak mengharuskan bentuknya sama persis seperti ini ya. Saya tidak mengharuskan sama persis seperti ini karena saudara masih semester 2. Paling tidak saudara harus memahami dulu dalam proses bagaimana sebuah alur itu berjalan. Ya, alur berjalan di sini ada rumusan masalahnya. Nah, proposal ini saudara kirimkan nanti di Google Form. Ya, nah saya sudah siapkan Google Form-nya. Kalau tidak salah, saya sudah siapkan Google Form-nya. Nah, ini tinggal saudara klik nanti kirim di sini ya. Nah, misalkan saudara setelah kuliah ini memiliki tadi kan tugas presentasi ya. Tugas presentasi ditulis Anda klik ya kelas 2D, nanti nama saudara siapa. Walaupun presentasinya berkelompok tapi kirimnya wajib sendiri-sendiri walaupun filenya sama. Nama emailnya apa, nama siapa, NIM-nya juga wajib nanti diisi. Kelas, nah jenis tugasnya apa? Pertama, presentasi kelompok, klik di sini, upload. Terus proposal, klik di sini, nanti upload. UAS, nanti pada saatnya klik di sini, upload. Nanti saya akan bisa mengecek ya, apakah saudara sudah mengirim tugas atau belum. Nah, jadi tidak terlalu tidak terlalu untuk tergesa-gesa, jadi sesuai dengan timeline kita aja, jadwal perkuliahan kita. Nah, untuk proposal itu paling nanti menyesuaikan dengan waktu UAS mengirimkannya. Demikian juga OTS dan UAS. Ini di pertemuan pertama ya sudah ada linknya yang saya sampaikan. Nah, itulah kira-kira pertemuan dari mata kuliah kita. Dan terkait dengan RPS ya, tentang yang 2D ini saya simpan dulu. Nanti akan saya kirimkan dulu ya, saya kirimkan RPS. Ini RPS yang benar, yang tidak ada sininya ya, yang RPS, tapi yang tadi ada RPS yang sudah dirubah berdasarkan nama kelompok ya. RPS kelompok tugas, tadi mana kelompok tugas, saya lihat dulu 2D ya, 2D kelompok tugasnya 2D. Saya upload dulu mana tadi. Nah, ini ya. Nah, ini 2D, di-upload dulu. Nah, kemudian terkait dengan materi
rencananya materi apa yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, nanti saudara bisa lihat di sini, di materi di kelas ini ada pertemuan 2 dan 3 ini. Ini sudah ada materi tentang konsep dasar pendidikan Islam, pengertian tujuan fungsi dan ruang lingkup sesuai dengan RPS. Nah, nanti ini saudara baca, saudara pahami, tinggal saudara buat file presentasi. Ya, jadi tidak harus saudara mencari sendiri. Tapi kalau memang saudara memiliki referensi lain, ya sangat disilahkan, diperbolehkan. Oke, itu saja ya perkuliahan kita. Mungkin di sini ada hal-hal yang didiskusikan terkait dengan pembelajaran kita. Ya, kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Imron. Itu yang buat proposal kelompok apa bagaimana, Pak? Untuk proposal mandiri. Oh, mandiri ya? Ya, jadi proposal itu pokoknya saya masih membebaskan ya, saudara tidak harus membuat template seperti yang saya berikan. Yang penting saudara memiliki proposal. Paling tidak di proposal itu ada problem yang akan diselesaikan. Nah, jadi saudara bikin problem terkait dengan kondisi pembelajaran pendidikan Islam yang ada di tempat saudara, dan kemudian dijawab oleh saudara sendiri, dikirimkan pada saat UAS ya. Itu adalah harapan-harapan saudara ya. Jadi sifatnya adalah mandiri. Yang kelompok itu hanya tidak ada yang kelompok ya, karena tadi peserta kita kan masih belum semuanya masuk ya. Kalau ada 20 orang ya mungkin nanti bisa berkelompok, tapi sekarang kan masih yang belum hadir tuh belum bisa dimasukkan. Jadi menunggu konfirmasi dulu apakah mereka hadir. Kalau mereka hadir nanti kalau lebih dari 16, nah berarti bisa berkelompok. Nah gitu ya. Jadi materinya yang pertemuan yang akan datang itu sudah saya berikan di pertemuan pertama. Nanti saudara tinggal mengunduh atau membuat file presentasi saja. Gitu Imron ya. Iya Pak, makasih Pak. Terima kasih Imron. Ada lagi yang lain? Oke, terima kasih ya saudara, nggak usah pikirin terlalu mendalam. Kalau dipikirin nggak akan selesai-selesai, tapi dikerjakan aja ya. Kerjakan sedikit-sedikit, insya Allah nanti akan bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian kalau ada nanti kesulitan bisa konfirmasi atau memberi kabar ke saya. Dan kemudian saya berharap teman-teman ini nanti bisa memberikan kontribusi pemikiran ya terkait pendidikan Islam yang ada di wilayah saudara masing-masing. Entah itu subjeknya atau kebijakannya ataupun terkait dengan pola pengajarannya ya. Nah, itu nanti kita sama-sama kita diskusikan. Nah, kenapa saya tidak memberikan soal? Karena untuk soal esai sekarang ini cukup mudah menjawabnya ya. Nah, saudara bisa menggunakan kecerdasan buatan, tinggal buat pertanyaan dia langsung jawab sendiri. Nah, jadi saya menghindari dalam bentuk pertanyaan, tapi mungkin sekarang dirubah menjadi sebuah penugasan saja. Ya, walaupun mungkin tadi nanti pada pelaksanaannya saudara juga memungkinkan untuk meminta bantuan artificial intelligence gitu ya, kecerdasan buatan. Tapi paling tidak ada hal pemikiran yang saudara tawarkan, saudara kembangkan di masyarakat melalui referensi-referensi yang saudara cari. Itu saja mungkin. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ya silakan. Untuk tugasnya itu yang tadi berarti melakukan presentasi menggunakan PowerPoint aja gitu Pak? Ya, PowerPoint saja. Jadi materinya sudah saya buat, tinggal saudara membuat PowerPoint saja. Nanti saudara presentasi dengan didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Nanti kita sharing informasi terkait dengan materi yang disampaikan itu. Ya, jadi PowerPoint saja. Saudara tidak harus membuat membuat file lain-lain. Nah, termasuk juga proposal. Proposal itu tidak harus di print out, ya hanya dibuat file PDF saja, kirimkan ke link yang sudah saya berikan di pertemuan pertama ini. Ya, kemudian juga UAS-nya itu ada laporan hasil penelitian saudara. Ya, tidak harus membuat Photoshop di hard file gitu ya, di print out segala macam, tapi hanya kirimkan filenya saja melalui
link Google Form yang saya buat. Jadi kita tidak berusaha menghindari untuk fotokopi dan segala macamnya gitu ya. Jadi hanya file-file itu saja yang dikirim. Itu saja mungkin ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari yang lain? Oke, kalau tidak ada, ya itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini ya. Kita membahas tentang rencana pembelajaran semester. Mudah-mudahan rencana pembelajaran semester ini bisa berjalan dengan baik dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, jika ada hal-hal yang dalam proses perjalanan kurang berkenan, ya nanti silakan saudara bisa memberikan usulan atau pendapat ya. Termasuk juga ketika temanya kurang cocok nih, saudara mau ganti sendiri, silakan asal ada konfirmasi ya terkait dengan tema-tema yang diberikan tadi. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima